Negara gagal. 10 tahun yang lalu, adakah yang mendengar istilah Wahabi, Syiah, atau Sunni yang diprovokasi secara masif? Rasanya, dulu hal ini tidak pernah terdengar. Sekarang hal ini ada, jelas karena ada sponsornya. Ini semua adalah state sponsor. Ini disponsori sebuah negara. Apakah menurut Anda saya bicara saat ini tanpa bukti? Mau bukti? Silakan hubungi saya. Bukti-bukti ini lengkap saya miliki di meja kerja saya. Ini bukan rahasia negara, banyak yang tahu hal ini. Bodohnya, kita bangsa Indonesia memakan umpan ini, kita mempercayainya dan mulai saling serang. Lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa membuat bangsa Indonesia tetap kompak? Bagaimana membuat Indonesia tetap utuh? Sebelum menjawab lebih lanjut, izinkan saya bertanya lagi. Apa nama lembaga sah di negara ini yang bisa meniadakan ancaman? Lembaga mana yang bisa melakukan eradikasi atau pemusnahan terhadap musuh negara? Lembaga mana yang selama ini belum bekerja maksimal karena digembosi? Lembaga mana yang bisa membuat negara Indonesia free from danger? Lembaga mana yang setiap individunya memiliki kemampuan memandang dari cakra nasionalisme NKRI UUD 1945 sebelum diamandemen Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila? Siapa yang bisa melakukan to combat threat terhadap ancaman ideologi, ancaman politik, ancaman ekonomi, ancaman sosial, ancaman budaya, dan ancaman pertahanan? Lembaga mana yang bisa mengantisipasi tindakan berdasar laporan? Tentu berdasarkan laporan. Sebab dalam tatanan ini segalanya masih belum pro justitia, karena belum adanya bukti. Lembaga mana yang bisa mendefinisikan nation threat di negara kita? Siapa yang menentukan nation interest di hulu negara? Lembaga mana yang bisa bergerak berdasarkan state security versus human security? Lalu, jika ada ancaman, mana yang harus didahulukan oleh lembaga tersebut? Lembaga mana yang bisa meniadakan ancaman yang belum nyata ini? Legitimate defense adalah hak hidup sebuah negara. Dalam Undang-Undang Dasar kita, dinyatakan, negara melindungi segenap bangsa. Jadi, siapa yang menentukan tactical survival dalam memenangkan pertempuran? Dan, siapa yang melakukan strategical survival untuk memenangkan perang? Jika Anda bisa menjawab semua pertanyaan di atas, selesai sudah urusan bangsa ini. Di masa depan, pimpinan negara tertinggi, yaitu Presiden, sebaiknya menjalankan balanced strategical power, keseimbangan kekuatan strategis di setiap alat negara. Negara kita pasti keluar dari berbagai ancaman, termasuk rongrongan sebagai negara gagal, failed state, juga negara paria, lemah. Kita pun pasti menjadi negara berbangsa yang bermartabat dan berdaulat. Bagaimana caranya supaya kita bisa membuat bangsa Indonesia tetap kompak? Bagaimana membuat Indonesia tetap utuh?